Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Dewi Lydia Sifah, NIM T2018-3094. Saya dari kelompok 9 akan menjelaskan materi diskusi yang berjudul tentang laboratorium biologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu tentang karakteristik laboratorium biologi. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa biologi di sini tuh kan merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam atau sains. Nah, sebagai bagian integral dari sains, biologi di sini tuh mempunyai karakteristik ilmu yang sama dengan sains, di mana biologi itu mempelajari tentang makhluk hidup, termasuk di dalamnya ada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, secara umum, setiap laboratorium itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, mulai dalam hal sarana prasarana, bahan, bangunan, serta juga kegunaannya. Demikian pula dalam hal peralatan. Lalu apa sih yang dimaksud dengan peralatan laboratorium? Nah, peralatan laboratorium merupakan suatu alat atau benda yang digunakan oleh seseorang ketika ia melakukan suatu eksperimen, ketika ia melakukan suatu pengamatan atau penelitian ilmiah di tempat riset atau di laboratorium. Nah, peralatan yang digunakan di laboratorium IPA itu berbeda dengan peralatan yang digunakan di laboratorium pada umumnya. Mengapa demikian? Ya, karena sifat kegiatan laboratoriumnya itu berbeda, jadi peralatan yang digunakan itu juga berbeda, seperti itu. Nah, di dalam sebuah lembaga pendidikan, laboratorium IPA itu lebih dispesifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu laboratorium fisika, yang kedua ada laboratorium kimia, dan yang ketiga ada laboratorium biologi. Nah, di mana di masing-masing kegiatan laboratoriumnya itu peralatan yang digunakan itu berbeda dan fungsinya pun juga berbeda, seperti itu. Nah, laboratorium yang baik adalah laboratorium yang dilengkapi dengan alat yang dapat menunjang tujuan dari penggunaan. Nah, di sini saya mengutip dari pendapatnya Munandar. Beliau mengelompokkan beberapa peralatan yang ada di laboratorium biologi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu alat optik atau alat bantu perbesaran, di mana alat ini biasanya digunakan oleh pengamat atau peneliti ketika ia mau melihat suatu objek yang ukurannya sangat kecil, yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Misalnya peralatan ini bisa berupa mikroskop atau loop, seperti itu. Nah, yang kedua ada peralatan gelas atau glassware, di mana peralatan ini tuh terbuat dari gelas. Biasanya ini seperti cawan peti, terus tabung reaksi, gelas beker gitu, dan lain sebagainya yang terbuat dari gelas gitu. Dan yang ketiga yaitu peralatan elektrik, di mana peralatan ini itu cara penggunaannya itu memerlukan energi listrik seperti neraca digital gitu. Terus yang keempat itu peralatan logam. Dari namanya saja sudah jelas bahwa peralatan ini tuh terbuat dari bahan logam. Misalnya ini seperti alat bedah atau spatula gitu. Lalu yang terakhir atau yang kelima yaitu peralatan modern. Nah, pada peralatan modern ini biasanya pengoperasionalannya itu membutuhkan keterampilan dan tenaga ahli seperti mikroskop, elektron gitu. Nah, kelengkapan dari peralatan dan bahan-bahan yang sudah saya jelaskan atau yang belum saya jelaskan itu mutlak diwujudkan dalam setiap laboratorium, entah itu di laboratorium umum atau laboratorium pendidikan, itu mutlak sekali diwujudkan ya. Nah, peralatan yang digunakan itu juga harus dalam kondisi benar-benar siap untuk dipakai, harus dalam keadaan bersih, harus dalam keadaan berfungsi dan juga terkalibrasi. Nah, peralatan yang akan digunakan itu juga harus selain itu juga harus dilengkapi dengan buku petunjuk pengoperasian, agar pada saat kita akan melakukan praktikum tidak terjadi kerusakan atau meminimalisir kecelakaan
yang akan terjadi di laboratorium. Seperti itu. Mungkin hanya itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.